Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Syabani, asal Tembilahan. NIM saya 2204 124222. Saya berasal dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Baiklah, di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jawabannya adalah karena pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mengajarkan sikap saling menghargai keragaman, partisipasi dalam politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan juga mengenai sistem pemerintahan dan peraturan yang berlaku. Apalagi bagi generasi muda ini sangatlah penting karena kita sebagai penerus negara haruslah bisa memberikan yang terbaik bagi negara ini seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu kita. Soal nomor 2, jawabannya adalah dengan tahu apa itu nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan landasan atau pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara, keputusan dan kebijakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat selayaknya berpedoman pada Pancasila. Fungsi Pancasila memang sangat penting, maka dari itu dijadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nilai dari Pancasila sendiri bisa ditunjukkan melalui 5 sila yang tercantum, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila tersebut memang mengandung nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3. Jawabannya adalah identitas nasional dapat diartikan sebagai karakteristik atau ciri khas dari suatu bangsa atau negara. Karena identitas nasional sangat penting bagi suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Setiap negara harus memiliki identitas nasional guna membedakan antara bangsa atau negara yang satu dengan yang lainnya atau identitas dengan yang lainnya. Identitas nasional atau jati diri suatu bangsa dilihat berdasarkan konsep atau rancangan bangsa itu sendiri. Contoh saja di Indonesia ada namanya KTP atau Kartu Tanda Penduduk yang menjadi identitas negara Indonesia. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu jawabannya adalah mengingat pengaruh globalisasi sangat kuat di zaman ini, maka kita sebagai bangsa yang mempunyai jati diri dan kepribadian yang berbeda dengan bangsa lain harus tetap memelihara dan jati diri dan identitas nasional yang merupakan kepribadian bangsa. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi ini adalah melalui efektivitas pembinaan kebangsaan melalui pembentukan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme sebagai sikap mental dan menempatkan kesetiaan tertinggi pada negara, menjaga nilai-nilai luhur, dan memelihara unsur-unsur identitas negara. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana pembinaan semangat nasionalisme harus dapat diefektifkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Dengan ini, sikap nasionalisme akan dijadikan sebagai pembentukan sikap dan mental bangsa dalam mempertahankan jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jawabannya Hakim Agung Dimyati telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara Mahkamah Agung. Lengkap sudah koruptor di Indonesia mulai dari oknum, aparat legislatif, eksekutif, dan penegak hukum di tataran yang paling agung. Itulah yang terjadi di Indonesia, korupsi di segala lini yang sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Penangkapan seperti ini akhirnya akan berwujud sebagai sebuah konfirmasi belaka. Indonesia sebenarnya dikenal sebagai negara demokrasi yang keren, minimum dalam arti kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan persnya yang luar biasa. Jangan ditanya soal kebebasan di panggung media sosial. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia ternyata juga dikenal sebagai negara yang menghasilkan banyak koruptor. Mulai dari pejabat tinggi dalam jajaran legislatif, eksekutif, dan juga di arena pendidikan tinggi dan kalangan penegak hukum. Maka kesimpulan yang sederhana
kesimpulan sederhana yang dapat saya simpulkan adalah bahwa mereka yang korupsi itu bukan karena kekurangan harta benda, tetapi lebih kepada sifat serakah dan moral yang rendah. Celakanya lagi beredar berita bahwa para koruptor kelas barat itu masih memiliki kemampuan untuk memperoleh banyak fasilitas mewah di dalam penjara plus keringanan hukuman. Lebih celaka lagi, keringanan hukuman bagi para koruptor yang banyak disoroti berbagai pihak ternyata memang demikian ketentuan yang berlaku. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.